Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam atas transaksi bisnis. Hukum riba adalah haram. Orang yang riba termasuk dalam penghuni neraka. Agama Islam melarang praktik riba dalam transaksi. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Riba berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Dalam Al-Quran, larangan riba dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Menurut tafsir Kementerian Agama, orang yang memakan riba akan hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian. Sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Hal tersebut yang akan mereka alami di dunia. Sedangkan di akhirat, mereka yang riba akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan. Tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut pengertian riba menurut para ahli. Dikutip dari buku Filsafat Hukum dan Maqasid Syariah, Ibnu Al-Arabi dalam Ahkam Al-Quran menjelaskan, riba dalam arti bahasa Arab adalah kelebihan atau tambahan. Adapun yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran adalah setiap kelebihan atau tambahan yang tidak ada imbalannya. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Rawa'i Al-Bayan menerangkan, riba adalah kelebihan atas pokok utang yang diambil oleh kreditur atau orang yang memberikan utang dari debitur atau orang yang berutang sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Muhammad Abu Zarah dalam Buhuth fir Riba menjelaskan, riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah riba tambahan atau bunga yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat, dan itu hukumnya haram tanpa keraguan. Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan riba adalah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayarnya lebih. Jika tidak mampu melunasi,
ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjam atas penambahan waktu yang diberikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jenis-jenis riba dalam Islam seperti berikut ini. Menurut buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, riba dibagi menjadi 4. Jenis-jenis riba adalah sebagai berikut. Yang pertama, riba qard, yaitu riba berupa suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba di mana utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu riba fadl. Disebut juga riba buyuk, yakni riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya. Dalam pertukaran ini terdapat gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan menilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang timbul akibat utang piutang dan hasil usaha muncul bersama biaya. Dari 4 jenis riba tersebut, riba yang sering terjadi dalam jual beli adalah riba fadl dan riba nasi'ah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang yang beriman dan bertakwa menghentikan praktik riba. Semua jenis riba termasuk dalam dosa besar dan diharamkan. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi. Dengan demikian, riba adalah tambahan dalam transaksi bisnis dan hukumnya adalah haram. Orang yang riba termasuk berdosa besar dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.